Terima kasih dokter, kita lanjutkan perjalanan ke ruang berikutnya. Mari, silakan. Baik Dokter Denny, kita saat ini sedang berada di satu ruangan yang menceritakan tentang fasilitas dari Stovia, terutama juga alat-alat kedokteran. Nah, menurut saya ini ada satu alat yang menarik nih. Kita bisa lihat di sana nih. Mungkin Dokter Denny juga pasti menarik dan saya ingin tahu juga nih penjelasannya nih. Semoga Dokter Denny bisa menjelaskan. Nah, ini dokter, alat bantu pernapasan. Kayak mesin jahit nih kalau menurut saya gitu dokter kan ya. Kalau alat bantu pernapasan mungkin sekarang ventilator ya dokter ya begitu ya. Nah, ini bagaimana nih dokter nih? Kayak mesin jahit Singer nih saya lihat nih dokter nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter? Kalau kita lihat ini mesin ventilator untuk membantu pernafasan. Kalau sekarang kan semua sudah dialih oleh mesin secara elektrik, digital. Kalau yang model seperti ini adalah memang mechanical, di mana nanti alat bantu nafas ini dimasukkan selang ke dalam pipa pernafasan. Sebelumnya ada tambahan selang ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian ada engkol ini adalah berfungsi untuk memasukkan oksigen. Manual dokter? Manual, ya. Manusia juga yang? Manusia, ya. Kira-kira antara 12 sampai 20 per menit sesuai pernapasan kita. Nah, nanti alat ini akan berputar sehingga membantu pernapasan pasien yang diperlukan untuk bantuan pernapasan. Itu kira-kira ya memang menarik sekali. Kita bisa lihat sejarahnya bagaimana dari perkembangan secara mekanik sekarang secara elektrik dan digital. Menarik sekali ya, jadi memang ada perkembangan sejarah dari alat-alat yang dari mekanik jadi digital ya begitu ya. Tadi saya tertarik juga loh, itu manusia sendiri ya, dia harus mengikuti ritme pernapasan manusia tadi yang dokter bilang berapa? 12 sampai 20 kali per menit ya kira-kira. Berarti tenaga ahli juga ya dokter ya, yang mesti itu ya gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal di setel ya, kemudian sekarang sih cukup modern ya, karena kita menghitung kapasitas vital paru ya, oksigen yang berapa mau dimasukkan itu sudah terprogram semua. Tinggal dipencet-pencet gitu ya dokter ya. Oh, ini menarik sekali. Nah, dari ruangan ini dokter kita juga mau melihat alat-alat yang fasilitas Stovia lainnya. Ini sangat menarik sekali. Ini sebetulnya yang ini ya dokter ya. Yuk kita mendekat ya. Mesin X-ray ya atau ronsen ya. Oh, mesin ronsen. Jadi ini nanti ada film yang dimasukkan ke sini. Kemudian pasiennya mengarah ke depan. Jadi pasien di sini. Iya, di pasien sini. di sini. Yang dari pihak apa untuk film penangkapannya? Di depan sini. Ya, kemudian ini bisa naik turun sesuai tinggi badan pasien. Oh iya, ini ada sentimeternya ini. Ini tabung X-ray-nya. Oh gitu. Nah, nanti difoto filmnya di sini ya. Memang cukup menarik juga ya. Kalau sekarang tentu alatnya sudah lebih praktis ya. Lebih praktis ya sekarang ya. Aduh, alat-alatnya ini menjadi menarik lagi. Ada yang lain lagi nih dokter nih. Nah, ini di depan kita nih ada banyak sekali nih perkakas-perkakas kedokteran ya. Mungkin apakah masih ada yang dipergunakan saat ini dokter? Ini adalah alat retraktor ya. Kalau sisir. Nah, bahasa Belanda itu unhak ya. Kalau bahasa Inggris retraktor ya. Nah, ini retraktor ini masih digunakan ya kalau kita operasi untuk membuka organ ya, ini pakai hak supaya bisa dibuka lebar. Ini masih digunakan ya? Masih digunakan. Jadi kebayang tuh waktu saya dioperasi ya. Ya, betul ya. Mengkaitkan kulit. Ya. Kalau pinset masih digunakan sampai sekarang ya. Pinset sekarang memang banyak juga yang kecil-kecil untuk pembuluh darah dan saraf ya. Ini drill bore ya. Ini untuk membuat tulang, mengambil cairan darah gitu ya. Untuk uretase ya. Busi uretra zaman dulu begini ya. Sekarang kan kateter tuh pakai silikon. Jadi memang lebih halus ya, lebih tidak terlalu kateter gitu ya. Yang untuk kateter ya dokter ya. Ini busi ya. Waduh. Busi. Ngilu ya dokter ya. Memang kalau untuk memperlebar saluran uretra dengan busi namanya ya. Dan ini sangat menarik nih. Ini adalah alat ya untuk inhaler. Jadi kalau dulu kalau mau operasi itu dia pakai obat yang namanya ether. Ethernya itu dimasukkan, diteteskan
ke dalam pernapasan sehingga pasien terbius gitu ya. Langsung dimasukkan ke dalam pernapasan. Dia ada ada kasa gitu, nanti diteteskan di situ. Nanti pasiennya ikut terbius, dokternya juga ikut menghirup, ya nanti lama-lama ikut terbius juga dokternya. Kompak ya. Nah ini busi rektum. Busi rektum, melebarkan saluran anus. Saluran anus sampai sekarang juga masih dipergunakan di mana ada pasien-pasien yang memerlukan dilatasi dari anus ya, itu pasca operasi ya, atau pada anak-anak membuat anoplasti. Nah ini diperlebar oleh si rektum seperti ini ya. Ini dari besi ya? Ini dari logam. Logam ya? Dari logam, betul. Ya, ini uretroskop ya. Sekarang uretroskop juga masih digunakan, tapi ini direct nih ya. Jadi langsung dokternya itu melihat lewat lensa yang kecil itu. Oh, itu ya. Nah, lalu dimasukkan tuh lensanya. Nanti dia lihat uretranya. Tapi kalau sekarang indirect ya, dia kameranya nanti masuk ke layar TV, layar monitor ya. Dan resolusinya juga bagus ya. Nah ini lampu operasi nih, lampu operasinya sederhana ya. Kalau sekarang kan lampu operasinya kayaknya wow gitu kan di kamar operasi ya. Dengan lampu pijar ya. Nah sekarang setelah lampu pijar, kemudian lampu halogen. Setelah lampu halogen, sekarang lampunya LED ya, hemat energi, lebih terang, lebih nggak panas sekarang ya. Baik dokter, satu lagi nih, kita mau mengajak Sobat Wisata Indonesia untuk melihat sesuatu yang menarik. Replika ijazah Stovia ada di depan kita. Kita lihat yuk dok. Iya.